Kasus positif COVID-19 di Indonesia. WHO mencatat hingga 13 Februari COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Upaya mitigasi COVID-19 dengan cara melestarikan kearifan lokal di Aceh. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Nah, COVID itu sendiri merupakan bagian dari pandemi, di mana pandemi itu adalah penyakit menular yang menyebar hampir di seluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Coronavirus ataupun COVID-19 pertama kali muncul pada akhir 2019 di kota Wuhan, Cina, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Di Indonesia, COVID-19 pertama kali muncul pada tanggal 2 Maret 2020. Berikut ini merupakan peta sebaran kasus COVID-19 di Indonesia dan di Aceh. Ada beberapa gejala yang dialami oleh seseorang saat terkena virus corona seperti demam, batuk kering, sesak nafas, kelelahan, dan diare. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mitigasi itu sendiri? Mitigasi itu merupakan segala upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik yang dilakukan melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Dalam historis masyarakat Aceh, wabah bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Dalam sejarah, tercatat bahwa Aceh pernah mengalami penyakit wabah saat agresi Belanda kedua, di mana pada saat itu Belanda menguburkan banyak orang mati karena wabah kolera di daratan Aceh. Bahkan dikabarkan bahwa Sultan Mahmud ataupun Raja Aceh juga meninggal diakibatkan terjangkit oleh wabah kolera pada tanggal 29 Januari 1874. Tidak hanya itu, di Aceh juga terjangkit wabah taun mano ataupun flu burung yang menyerang binatang terutama unggas. Dari kejadian ini, masyarakat Aceh melakukan berbagai upaya dalam menghadapi wabah, seperti halnya melakukan tulak bala ataupun dengan memanfaatkan ilmu guci. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi tradisi masyarakat Aceh dan sampai sekarang tradisi ini masih diterapkan di berbagai daerah-daerah Aceh. Yang kemudian tradisi ini akhirnya menjadi suatu kearifan lokal dalam menghadapi wabah ke depannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi, melalui cerita dari mulut ke mulut. 4 kearifan lokal. Ada tulak bala, ilam guci, on pria pante, dan on ranu. Yang pertama, tulak bala. Tradisi tulak bala salah satunya dilakukan di Gampong Lehuk Ketapang, Kecamatan Tangsel, Kabupaten Pidi. Tradisi tulak bala dilakukan dan dipimpin oleh pemuka agama yang diikuti oleh rombongan warganya. Kegiatan ini dilakukan setelah selesai sholat maghrib, membaca yasin, dan dilanjutkan dengan sholat isya. Kemudian dilanjutkan dengan mengelilingi perkampungan sambil membawa panyet ataupun obor dengan membaca doa tulak bala, ya latiful lam tazal, dan surah Al-Isra ayat 81. Tulak bala telah dilakukan di beberapa daerah, diantaranya di Gronggong dan di Kampung Cat Ketapang. Yang kedua, ilam guci ataupun air dalam kendi. Tradisi di mana masyarakat Aceh menempatkan guci di luar ataupun di teras rumah. Air dalam guci dapat diambil menggunakan gayung batok kelapa yang kemudian mulailah untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Tradisi ini menggambarkan upaya untuk mensterilkan diri dalam memutuskan rantai penyebaran virus. Yang ketiga, on pria pante ataupun daun pria pantai. Daun pria pantai mengandung beta-karoten dalam jumlah yang banyak. Beta-karoten ini merupakan molekul antioksidan yang dapat melawan radikal bebas sehingga mengurangi resiko terkena infeksi virus. Daun pria pantai dapat dimanfaatkan dengan cara diminum ataupun diolah menjadi sayur. Hal ini sudah menjadi tradisi oleh masyarakat di desa Tringuduro, Aceh Selatan. Yang terakhir, on ranu ataupun daun sirih.
Daun sirih memiliki kemampuan sebagai antioksidan, antiseptik, dan fungisida sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Daun sirih mengandung senyawa flavonoid, polifenol, tanin, dan minyak atsiri. Kandungan minyak atsiri sebanyak 4,2% menyebabkan daun sirih memiliki kemampuan efektivitas antibakteri yang tinggi. Daun sirih itu sendiri dapat dimanfaatkan dengan diolah menjadi hand sanitizer. Proses pembuatan hand sanitizer di mana potongan daun sirih direndam dan ditambahkan air perasan jeruk nipis. Kesimpulannya, kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya. Kearifan lokal ini merupakan suatu usaha ataupun ikhtiar warga terhadap COVID-19 disertai dengan tetap menjaga protokol kesehatan.